Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berbintang Gemini. Oke, di sini kita akan mencoba untuk melihat ramalan buat kalian di tahun 2022 untuk 1 tahun itu. Oke, dan seperti biasa ini merupakan ramalan umum. Jadi kalau ramalannya tidak sesuai dengan situasi kalian, jangan dipaksakan, oke? Kalian harus belajar untuk menggunakan intuisi sendiri. Oke, Gemini, hal yang akan terjadi di tahun 2022. Oke, di sini ada error recognition is the first step to avoid them in the future. Oke. Gemini, mungkin tahun depan saya merasa kalian menilai seseorang dengan salah. Jadi, contoh di sini, misalnya Gemini merasa, oh orang ini suka main-main, oh orang ini dia orangnya tidak setiaan, oh orang ini dan itu. Seperti itu. Sebelum kalian menyesal dengan hinaannya kalian, ataukah sebelum kalian menyesali pendapat kalian tentang seseorang di sini, mungkin kalian bisa dalami terlebih dahulu sebelum kalian menghina orang ini atau sebelum kalian menilai orang ini dengan penilaian yang salah, seperti itu. Oke? Jadi jangan menilai seseorang hanya karena di luarnya saja, agar supaya kalian tidak menyesal suatu hari nanti, seperti itu. Oke? Don't be afraid of change. Dan buat Gemini di sini, don't be afraid of change. Jadi akan ada perubahan di dalam hidupnya Gemini, dan kalian diingatkan untuk janganlah kalian takut dengan perubahan ini. Oke, jadi perubahan apapun yang akan terjadi di tahun 2022, kalian sudah diingatkan akan ada perubahan di sini, apakah perubahan yang positif, perubahan yang negatif, dan sebagainya. Janganlah kalian takut dengan hal itu. Jadi bersiap-siaplah kalian dari sekarang. Oh, saya tahu 2022 akan ada perubahan negatif atau positif, saya siap, seperti itu. Oke? Bilang kepada dirinya kalian, saya siap untuk menerima perubahan ini. Oke. Don't run ahead, wait patiently. Oke, dan di sini Gemini juga untuk tahun depan, kalian disuruh untuk menunggu dengan bersabar. Jangan, misalnya kalian ingin putus dengan seseorang, hanya karena kalian belum bisa bersatu dengan orang ini, sedangkan intuisinya kalian sudah mengatakan dia merupakan pasangannya saya untuk di kehidupan yang sekarang. Seperti kalian merasa, oh dia adalah soulmate-nya saya, ataukah dia adalah twin flame-nya saya, dan dia ada. Kalau artinya kalian masih ingin memperbaiki hubungan ini, walaupun kalian belum bisa bersatu untuk 2022, diingatkan kembali, kalian disuruh untuk belajar lebih bersabar, wait patiently, jadi tunggulah dengan bersabar, dan jangan kalian langsung, oke, saya tidak bisa bersatu dengan soulmate saya, walaupun saya tahu dia adalah soulmate saya, dan ada orang baru yang sudah datang dan ingin memberikan cintanya dia, tapi hatinya kalian masih tertuju sama soulmate-nya kalian di sini. Janganlah kalian langsung mengambil orang baru ini hanya karena kalian belum bisa bersatu dengan soulmate-nya kalian atau twin-nya kalian. Oke? Oke, agar supaya kalian tidak menyesal karena kalian sudah mengambil keputusan yang salah, seperti itu. Oke, mari kita dalami kembali tentang hal apakah yang perlu abundance. Akan ada banyak keberuntungan di sini, kebahagiaan. Apakah kebahagiaan secara material, secara emosional di sini?
mirror, mirroring each other, self-image. Tadi saya merasa Gemini ada beberapa dari kalian yang berhubungan dengan soulmate ataukah twin flame di sini. Dengan adanya kartu mirroring, tahun 2022 sepertinya energi kalian akan mirroring antara satu sama lain, saling mengaca. Misalnya kalian kangen sama dia, mungkin dia juga kangen sama kalian, seperti itu. Introspection. Jadi Gemini tahun 2022, sorry guys, 2022 banyak dari Gemini yang disuruh untuk mengintrospeksi diri, mendalami dirinya kalian, siapa yang terbaik buat kalian, pekerjaan mana yang terbaik buat kalian. Seandainya Gemini masih belum menyembuhkan lukanya kalian, tahun 2021 kalian masih continue di sini perlu healing untuk 2022. Camera, reminiscing, keepsake, perception, learn from the past, make memories. Jadi kalian disuruh untuk mengulang kembali film yang sudah kalian tonton 2021. Maksudnya di sini itu hanyalah metafor. Maksudnya di sini kalian disuruh untuk melihat kembali hubungan kalian seandainya di sini tentang percintaan. Kalian disuruh untuk melihat kembali tentang hubungan ini di tahun 2021. Ini karena ramalan ini untuk tahun 2022. Jadi learn from the past dan make memories. Saya merasa tahun depan ada banyak Gemini yang akan merindukan seseorang dari masa lalunya kalian. Seandainya Gemini saat ini memiliki pasangan, terus kalian putus, 2022 sepertinya akan ada banyak memori yang terulang kembali di dalam pikirannya kalian. Hal ini memang harus terjadi, terutama buat kalian yang berhubungan dengan twin flame di sini. Sebelum kalian reunite, sebelum kalian bersatu kembali, akan diulang lagi sampai kalian mengerti tentang energi masing-masing, seperti itu. The Chaser. Maka dari tadi saya merasa kuat sekali Gemini. Ada beberapa dari kalian di sini yang menjadi biasanya chaser and runner. Kalau kalian berhubungan dengan twin flame, kalian mengerti dengan sistem chaser and runner di sini. Jadi mungkin Gemini, kalian yang akan mengejar seseorang di sini. Chaser in codependence. Fear of abandonment issue. Buat Gemini, sepertinya tahun 2022, apakah kalian yang akan mengejar orang ini? Kenapa kalian masih memiliki energi ini? Karena kalian masih memiliki energi codependency, artinya tergantung dengan energi orang lain untuk membahagiakan kalian. Dalam artian Gemini, luka lama yang belum kalian healing, itu yang perlu kalian lakukan, memaafkan seseorang dan jangan tergantung sama orang ini. Kalau saya belum bisa bersatu sama dia, saya tidak akan mencintai orang lain. Kita semua memiliki free will, walaupun dia adalah twinnya kalian, kembarannya kalian. Diingatkan kembali di sini, tujuan kalian dipertemukan dengan twin flame-nya kalian untuk mengingatkan bahwa kalian memiliki banyak power, banyak kekuatan di dalam dirinya kalian untuk menjalani kehidupan ini tanpa mesti tergantung dengan energi orang lain. Itu salah satu tujuan kenapa kita dilahirkan dan dipertemukan dengan twinnya kalian. Karena biasanya orang yang berhubungan dengan twin flame di sini, kalian memiliki old soul. Jadi soulnya kalian, energinya kalian sudah tua, kalian sudah lahir ke dunia ini berkali-kali. Buat kalian yang percaya dengan inkarnasi, maka dari itulah jangan tergantung sama energinya dia, agar supaya kalian bisa bersatu kembali. Kalau kalian masih mengejar orang ini karena dia adalah bayangannya kalian, bayangkan di siang bolong jam 12 siang atau jam 1 siang, kalian melihat bayangan kalian, terus kalian mencoba untuk mengejar bayangan itu. Apa yang terjadi? Kalian akan berlari terus dan berputaran di lingkungan yang sama atau situasi yang sama. Maka dari itulah, untuk mendapatkan bayangannya kalian, twinnya kalian,
Jangan mengejar dan jangan juga lari. Oke, berdiam diri, perbaiki diri sendiri, berusaha untuk membahagiakan diri sendiri dan sebagainya. Hanya dengan cara seperti itulah bayangan kalian akan selalu mendekati kalian atau akan selalu berada di sekitarannya kalian. Dan suatu hari nanti kalian klik karena kalian sama-sama sudah merasa independen atau sudah mapan dan energinya kalian sudah tinggi, disitulah kalian akan dipersatukan kembali. Kalau masih ada masih ada energi seperti ini, kalian mengejar dan dia lari. Jadi kalian akan terus berputar seperti itu. Oke. Mari kita dalami kembali hal apakah yang akan terjadi di tahun 2022 buat Gemini. Mungkin akan ada rekonsiliasi di sini, tapi kalian masih perlu healing. Jadi semakin cepat kalian healing di sini, semakin cepat mungkin kalian akan dipersatukan. Kalau kalian masih takut untuk healing, takut untuk sendiri, takut kehilangan dia, takut ini, takut itu, ya sudah, kalian akan selalu tet sampai tua kalian tetap lari di jalan yang sama. Oke. Bulan Januari, Six of Pentacle. Oke. Bulan Februari, Twin Flame. Apa saya bilang tadi? Four of One, Six of Swords in reverse untuk bulan Maret. Bulan April, Two of Swords. Bulan Mei, Knight of Swords. Bulan Juni, Ace of Cups. Oke. Kita akan lihat setengah tahun dulu. Untuk bulan Januari di sini sepertinya ada Gemini akan ada atau kalian akan memiliki keseimbangan di dalam situasinya kalian. Apakah di dalam finansial di sini mungkin seandainya kalian saat ini keuangan kalian sedikit kurang balance atau kurang seimbang, mungkin bulan Januari kalian akan mendapatkan keseimbangan secara finansial ataukah secara emosional di sini. Jadi akan ada balance atau akan ada keseimbangan di dalam dirinya Gemini. Mungkin emosionalnya kalian, seandainya perasaan kalian saat ini naik turun seperti itu, mungkin bulan Januari emosionalnya kalian atau perasaan kalian akan lebih tenang, lebih balance, lebih seimbang dan sebagainya. Oke. Dan untuk bulan Februari di sini mungkin akan ada rekonsiliasi beberapa Gemini, akan ada kesempatan untuk rekonsiliasi atau bersatu kembali, ataukah di sini seandainya Gemini kalian fokus dengan keuangan untuk tahun depan, sepertinya kalian akan membangun pondasi yang sangat kuat buat dirinya kalian sendiri. Uang kalian akan cukup, emosionalnya kalian akan cukup, dan mungkin juga ada rekonsiliasi untuk bulan Februari. Dan juga diingatkan ada beberapa Gemini mungkin kalian seperti tadi berhubungan dengan twin flame-nya kalian, atau kalian bulan Februari kalian akan diingatkan kembali dengan twin flame-nya kalian. Oke. Mungkin kalian akan merindukan dia atau dia merindukan kalian dan sebagainya. Untuk bulan Maret di sini ada Six of Swords in reverse. Jadi saya merasa mungkin ada beberapa Gemini bulan Maret masih memiliki struggle atau masih memiliki masalah di dalam menenangkan jiwanya kalian. Jadi kalian masih perlu banyak meditasi, mungkin banyak berdoa, jangan tergantung sama energi orang lain, jangan selalu berpikir, tidak mungkin saya bisa bersatu, tidak mungkin saya bisa bersatu, tidak mungkin ini, tidak mungkin itu. Kalau itu yang selalu kalian ungkapkan, hal itulah yang akan kalian wujudkan. Maka dari itu sering saya bilang, kalau kalian ingin memiliki kehidupan yang bahagia, cobalah kalian belajar untuk bahagia dengan orang ini atau tanpa orang ini. Seperti itu. Agar supaya kalian tidak berada di dalam situasi yang membingungkan, terutama bulan April ada Two of Swords di sini. Jadi bulan April kalian
akan dihadapi dengan situasi yang sangat susah lagi, karena kalian belum healing, kalian belum bisa menenangkan jiwanya kalian bulan Maret. Kalian masih terus pulang ke rumah kerja seperti kalian seperti ayam yang sudah kehilangan kepalanya, seperti itu. Kalian bisa bayangkan kalau ayam tanpa kepala, mereka biasanya lari ke sana sini, dubrak ini, dubrak itu, seperti itu. Oke, agar supaya hal ini tidak terjadi, tenangkanlah jiwanya kalian. Kalau kalian merasa marah, kalian merasa jengkel, jangan bilang, oh ya, dia orangnya memang jahat, oh ya, dia tidak pantas buat saya, dia orangnya ini, dia orangnya itu. Dia itu bukan ciptaannya kalian. Kenapa kalian pikir ada kekuatan untuk menghina antara sesama manusia? Apakah karena kalian pikir bahwa kalian sudah sempurna? Seperti sering saya bilang, kesempurnaan itu tidak ada. Termasuk kalian sendiri. Kalau kalian yang merasa seperti itu, maka dari itulah jiwanya kalian belum diberikan ketenangan, karena mungkin sifatnya kalian yang seperti kurang percaya diri, ataukah suka marah-marah terhadap orang lain, selalu menghina orang lain, selalu melihat kekurangan dari orang lain, dan susah untuk melihat kekurangan dari dalam dirinya kita. Maka dari itulah kalian akan selalu melewati ujian yang sama seperti itu. Oke, bulan April seperti tadi Gemini, kalau kalian bisa menenangkan jiwanya kalian di bulan Maret, saya yakin hal ini tidak akan terjadi bulan April. Kalian akan dibuka penutup dari matanya kalian dan tahu jalan yang terbaik buat kalian, siapa yang terbaik buat kalian, pekerjaan mana yang terbaik buat kalian. Tapi kalau kalian belum bisa menenangkan jiwanya kalian, bulan April ketahuilah kalian akan bingung lagi. Sama si A, sama si B, baikan lagi atau putus. Seperti itu. Oke, tarik nafas dalam-dalam, banyak-banyak meditasi, banyak minta bantuan kepada Ilahi, terutama bulan Maret di sini. Bulan Mei, Knight of Swords, sepertinya bulan Mei apakah kalian yang akan berkomunikasi dengan dia, ataukah ada orang yang akan datang dan berkomunikasi dengan kalian, dan orang ini sepertinya sudah tidak sabaran ingin melakukan hal ini. Dia sudah tidak sabaran ingin bertemu dengan kalian, berkomunikasi dengan kalian. Tapi ketahuilah di sini hati saya terpanggil. Mungkin di sini saya merasa kalian sudah diingatkan dari bulan April. Bulan Mei akan ada orang yang datang, tapi orang ini tidak bisa kalian percayai 100% karena dia Knight of Swords. Knight of Swords biasanya orangnya, dia datang, dia pergi, seperti itu. Maka dari itulah sudah diwanti-wanti buat Gemini di sini. Sebelum kalian memberikan kesempatan buat orang ini, mungkin tenangkan jiwanya kalian terlebih dahulu sebelum mengambil suatu keputusan. Bulan Juni, Ace of Cups. Jadi bulan Juni di sini sepertinya apakah orang baru yang akan datang memberikan cintanya dia kepada kalian? Kalau orang baru yang datang dan dia selalu SMS tiap hari bilang, hey Gemini, apa kabarnya kamu? Kamu mau makan nggak sama saya? Ayo kita ngedate, ayo kita ini, seperti itu. No. Oke. Sudah diberikan tanda di sini. Kalian perlu waspada terhadap orang baru ini, terutama kalau orang baru ini ataukah orang lama yang datang membawa energi baru, dan dia seperti tergesa-gesa ingin bersatu sama kalian. No, orang ini masih perlu memperbaiki dirinya dia, agar supaya kalian tidak memiliki situasi yang sama, ada orang on and off, dia datang dan pergi ke dalam hidupnya Gemini. Oke, tunjukkan ke dia, hey, saya bisa bahagia tanpa kamu. Dengan cara seperti itulah orang ini akan belajar, oh shit, orang ini tidak takut kehilangan saya. Disinilah orang ini akan belajar untuk menghargai kalian dan mencintai kalian dengan tulus. Bulan Juli ada 8 of Pentacle in reverse. Oke, jadi Juli, Agustus Tower in reverse,
September, the moon in reverse. October, Two of Wands. November, the sun. Yuhuu! Okay, love it. November, December, the strength. Okay, in reverse. Jadi di sini saya merasa untuk bulan Juli, mungkin kalian akan, apakah kalian merasa oke, orang ini seandainya bulan seperti tadi bulan Mei, Juni, kalian bertemu dengan orang baru dan kalian merasa orang ini karena energi bisa flip-flop, mungkin saja dia bulan Juni datang atau bulan Mei dia datang, terus Juni kalian tahu, oh ternyata orang ini dia suka on and off. Maka dari itulah bulan Juli di sini sepertinya kalian akan lebih banyak fokus dengan ketenangan di dalam jiwanya kalian, ataukah mencintai diri kalian lebih banyak lagi. Dan saya merasa di sini ada Gemini yang akan menolak pemberian dari seseorang. Seperti itu. Kalian tidak mau bekerja sama dengan orang ini kembali. Mungkin sudah pernah terjadi kehancuran di antara kalian. Tapi karena dia in reverse, jadi bulan Agustus di sini mungkin kalian diingatkan kembali kenapa kalian menolak orang ini bulan Juli. Karena kalian bulan Agustus diingatkan kembali, oh ya orang ini pernah menghancurkan hati saya, orang ini pernah menyakiti hati saya, dan karena hal itulah kalian akan mendalami situasi ini, atau kalian akan bilang, oh saya tidak mau bekerja sama dengan dia kembali, saya tidak mau memperbaiki situasi ini agar supaya saya tidak memiliki kehancuran itu kembali, seperti itu. Mungkin bulan Agustus kalian sadar orang ini bukan orang yang terbaik buat kalian, seperti itu. Oke. Bulan September saya merasa ada Gemini yang akan melakukan healing, melakukan reflection, mendalami dirinya kalian sendiri, mendalami siapa yang terbaik, atau kalian di sini mungkin sudah terbuka untuk orang baru, ataukah karena tadi ada Ace of Cups, jadi orang baru mungkin yang datang. Dan di sini dengan cara seperti itu, karena emosionalnya kalian terbuka untuk bulan September, tapi seperti tadi saya merasa mungkin keterbukaan kalian ini, contohnya di awal dari 2022, kalian masih tergantung dengan energinya seseorang, dan di akhir tahun bulan September di sini mungkin kalian akan lebih terbuka dengan orang baru, seperti itu. Seandainya di awal tahun kalian energinya kalian masih terikat dengan energi orang lama, atau kalian belum bisa melupakan orang lama, belum bisa memaafkan orang lama dan let go, melepaskan orang lama ini, mungkin bulan September kalian baru akan healing, atau bulan September kalian baru bisa memaafkan orang ini, seperti itu. Dan bulan Oktober di sini mungkin ada beberapa Gemini, kalian akan pindah rumah, pindah kota, pindah negara, atau di sini kalian akan memiliki suatu rencana yang dimana rencana ini misalnya kalian ingin bersatu dengan seseorang. Sepertinya bulan Oktober kalian ada keinginan untuk mencintai orang lain atau memiliki orang lain, tapi kalian akan mendalami atau melihat situasi ini secara mendetail terlebih dahulu sebelum kalian menerima orang ini. Itu yang saya rasakan. Bulan November, bulan Gemini, buat Gemini sepertinya akan ada banyak kebahagiaan, apakah secara emosional atau finansialnya kalian, percintaannya kalian, dan sebagainya. Oke. Bulan Desember, sepertinya kalian orangnya akan lebih seandainya Gemini di awal tahun kalian sangat guarded, atau kalian takut untuk mencintai seseorang, takut untuk berhubungan dengan orang baru karena orang lama energinya dia masih bersatu dengan energinya kalian, karena kalian belum bisa melepaskan dia, kalian belum bisa memaafkan dia, maka dari itulah energi dari mantannya kalian akan mengikuti kalian di tahun 2022.
Di akhir tahun di sini sepertinya kalian akan bisa melepaskan diri dari energinya orang lama. Itu yang saya rasakan di sini. Kalian akan lebih terbuka dengan situasi baru dan juga mendapatkan banyak kebahagiaan di sini di akhir tahun. Itu yang saya rasakan. Oke. Mari kita lihat kebiasaan buruk yang perlu kalian lepaskan di tahun 2022. Thank you. Inconsiderate. Artinya seandainya kalian susah untuk memaafkan seseorang, atau seandainya orang ini pernah berbuat salah sama kalian merasa, oh kenapa dia selalu berbuat salah, kenapa dia orangnya kurang ini, kenapa dia orang itu, kenapa dia selalu bersalah, yada. Itu yang perlu kalian lepaskan. Jadi kalian perlu sedikit memiliki consideration. Consideration di sini maksudnya mengerti dengan kekurangan dari seseorang, menerima kekurangan dari orang lain, dan mengetahui bahwa kalian tidak sempurna. Tidak ada orang yang sempurna di sini, termasuk kalian sendiri. Karena dengan cara seperti itulah, kalian akan memiliki consideration yang sangat tinggi. Karena kalian masih memiliki inconsiderate, artinya kalian tidak mau mengerti tentang kekurangan dari seseorang. Itu yang perlu kalian lepaskan. Jangan selalu berpikir kalian benar, kalian tidak pernah bersalah, kalian paling pintar, kalian paling ini, kalian paling itu. Lepaskan hal itu. Oke? Karena dengan cara seperti itulah kalian akan bisa mendapatkan kebahagiaan yang sempurna ini. Oke, mari kita lihat hal apa lagikah yang perlu kalian ketahui untuk tahun 2022. Your commitment is being tested. Jadi saya selalu bilang bulan Gemini. Mungkin ada beberapa Gemini yang berhubungan dengan Pisces karena bulan di sini Pisces merupakan The Moon merupakan kartu Pisces. Jadi ada Gemini yang berhubungan dengan Pisces. Oke, your commitment is being tested. Jadi 2022 banyak dari Gemini hubungannya kalian akan diuji. Prosperity lies ahead. Tapi ketahuilah bahwa kebahagiaan ini, rezeki ini, keberuntungan ini sudah ada di depannya kalian. Kalian hanya perlu melewati ujian ini. Communication is key. Jadi komunikasi secara terbuka, komunikasi yang lebih jujur, itu merupakan kunci dari kesuksesan di dalam hubungan ini atau situasinya kalian. Oke? Jadi ini yang kita dapat buat Gemini di tahun 2022. Saya harap video ini bisa membantu kalian. Dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih.